Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan anak-anak senantiasa diberikan kesehatan dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anak, hari ini Pak Miftah akan melanjutkan materi kita yang kemarin masih berkaitan dengan bab 1, yaitu bilangan bulat negatif. Nah, kali ini Pak Miftah akan membahas dua materi. Ya, di pertemuan 2 ini kita bahas dua materi. Yang pertama, membandingkan bilangan bulat negatif. Nah, ini kemarin di pertemuan pertama sudah Pak Miftah bahas ya. Tapi nanti kita ulang sedikit saja ya, mudah-mudahan nanti anak-anak bisa paham lagi. Yang kedua, mengurutkan bilangan bulat negatif. Nah, ini nanti yang akan kita bahas dua materi ini. Baik, langsung saja. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa membaca doa belajar. Ya, berdoa mulai. Selesai. Ya, mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam belajar. Amin. Oke. Nah, yang pertama, kunci ya, kunci untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan negatif. Ini nanti silakan anak-anak dipahami yang Pak Miftah sampaikan. Ini kuncinya ya. Nah, anak-anak sudah tahu ini adalah namanya garis bilangan. Perhatikan. Ketika nanti membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat negatif, anak-anak harus tahu letaknya. Letak suatu bilangan. Yang pertama, jika angkanya, bilangannya ya semakin ke kanan ini ya. Semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Kemudian jika bilangannya atau angkanya semakin ke kiri ini, tanda panah ya, maka nilainya akan semakin kecil. Nah, ini silakan kunci ini anak-anak pahami. Kalau anak-anak sudah paham, nanti untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat negatif akan mudah. Ya, gitu. Nah, yang pertama, membandingkan bilangan bulat negatif. Kemarin Pak Miftah sudah menyampaikan ya di pertemuan pertama. Pak Miftah ulang lagi. Nah, dalam membandingkan bilangan bulat negatif, anak-anak harus paham mengenai letak bilangan tersebut. Ya, tadi sudah Pak Miftah singgung. Jika bilangan terletak semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Jika bilangan terletak semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Ya, gitu. Kemudian tanda yang kita gunakan, yang pertama adalah lebih dari, yang kedua kurang dari, yang ketiga sama dengan. Tapi nanti yang sering kita pakai adalah lebih dari dan kurang dari. Sampai sini paham anak-anak? Oke, baik. Pak Miftah lanjutkan lagi. Masuk ke contoh membandingkan. Tentukan tanda perbandingan dari bilangan berikut. Yang pertama, negatif 23 titik-titik negatif 12. Nah, kita lihat angkanya. Negatif 23 sama negatif 12 lebih besar mana, ya kan? Atau lebih kecil mana, ya. Kita lihat hasilnya adalah negatif 23 kurang dari negatif 12. Karena posisi negatif 23 itu di sebelah kiri dari negatif 12. Nomor 2,
negatif 9 titik negatif 100. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu ya hasilnya, yaitu negatif 9 lebih dari atau lebih besar negatif 100. Karena negatif 9 itu letaknya sebelah kanan, ya, dari negatif 100. Yang ketiga, negatif 94 titik negatif 95. Nah, ini besar mana atau lebih kecil mana, ya kan? Nah, kita lihat hasilnya adalah negatif 94 lebih dari negatif 95. Karena 94 itu posisinya sebelah kanan dari 95, negatif 95. Oke. Lanjut. Contoh keempat, negatif 134 titik negatif 56. Nah, sama kayak yang atas ya. Hasilnya adalah negatif 134 lebih kecil negatif 56. Yang terakhir, negatif 84 titik negatif 150. Hasilnya negatif 84 lebih dari negatif 150. Sudah paham sampai ini, anak-anak? Baik, kalau sudah paham, Pak Miftah lanjutkan lagi. Yang selanjutnya adalah mengurutkan bilangan bulat negatif. Nah, mengurutkan bilangan bulat negatif itu juga sama caranya ya. Yaitu kita harus bisa membandingkan bilangan-bilangan bulat. Nah, caranya nih, dengan membandingkan bilangan bulat negatif tersebut. Jadi sama ya, hampir sama. Kalau anak-anak bisa membandingkan, berarti nanti anak-anak bisa mengurutkan juga. Seharusnya seperti itu. Oke, lanjutkan lagi. Contoh, langsung masuk ke contoh. Yang pertama, urutkan bilangan berikut dari yang paling kecil ke terbesar. Nah, ini ada bilangan negatif 3, negatif 14, negatif 7, negatif 22, negatif 2, negatif 10. Nah, caranya yaitu bandingkan bilangan yang memiliki nilai paling kecil. Di sini nilai yang paling kecil yang mana? Nah, kita cari di sini. Nah, di sini yang paling kecil adalah negatif 22. Berarti kalau kita tuliskan, kita mulai dari negatif 22, kemudian negatif 14, negatif 10, negatif 7, negatif 3, dan yang terakhir negatif 2. Ini urutan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan contoh yang kedua, urutkan bilangan berikut dari yang paling besar ke terkecil. Nah, tadi kecil ke terbesar, sekarang besar ke terkecil. Sama caranya ya. Kita lihat dulu di sini angka yang bernilai paling besar adalah yang mana? Nah, ini negatif 37. Ini adalah bilangan yang paling besar. Jadi kita tuliskan hasilnya adalah negatif 37, kemudian negatif 45, negatif 78, negatif 105, negatif 108, 198, negatif 214. Nah, ini sudah urut dari yang paling besar sampai yang terkecil. Ya, sampai sini paham anak-anak? Oke. Kalau sudah paham, silakan anak-anak bisa mengerjakan tugas kalian ya. Oke. Selamat belajar. Semoga anak-anak diberi kemudahan dalam belajar. Sekian dari Pak Miftah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.